Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita saat ini untuk beribadah kolom. Jemaat diundang berdiri menyanyi Tuhanku Yesus. Mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat disilakan dulu. Mari berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, inilah kami umat-Mu dalam pujian dan penyembahan kepadamu. Bersyukur bahwa Engkau telah memberkati kami, anugerahkan hidup dan kesempatan bagi kami, sehingga meskipun dalam kesibukan kami diperkenankan untuk memuji dan memuliakan Engkau di ibadah kolom yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Kami pun membahas serta kehidupan dalam gumul karena menyadari betapa kami adalah umat yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Banyak keterbatasan, kekurangan dan kelemahan yang memungkinkan kami bersalah, berdosa di hadapan-Mu. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon belas kasih-Mu, ampuni dan kasihani kami, supaya kami diperkenankan hidup dalam anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Dan tuntun kehidupan kami selanjutnya untuk mendasarkannya dalam kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan saat ini, sehingga kami terus diarahkan untuk dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan dimanapun kami ada. Perlengkapi kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Ada hikmat Tuhan yang Engkau karuniakan bagi kami, sehingga dimampukan untuk memahami maksud-maksud-Mu dan dapat melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang hendak berfirman, kami mendengarnya di dalam nama Yesus. Amin. Mari membaca Alkitab dalam kitab Mazmur pasal 46. Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai 11. Ayat 2 sampai 12. Yang berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi.
Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian firman Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak hal yang menakutkan yang kita hadapi dalam hidup ini. Misalnya pandemi COVID-19 yang benar-benar telah membawa kita pada berbagai masalah seperti kemiskinan, kebangkrutan, kejahatan, kecurangan, dan lain sebagainya. Ada ketidaknyamanan yang dirasakan ketika harus mengikuti anjuran untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, yakni jaga jarak dan melakukan segala sesuatu, baik bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Kita dibatasi untuk berkontak langsung dengan sesama, dan ini yang menjadi kesulitan, tantangan, dan pergumulan yang kita alami selama ini. Di manakah perlindungan yang aman terhadap berbagai badai kehidupan ini? Saudara-saudara, Mazmur 46 yang kita baca tadi menggambarkan suatu keyakinan umat di masanya pada kuasa Allah yang besar, yang setiap saat memberi mereka perlindungan dan kekuatan untuk hadapi ancaman dan pergumulan dalam bentuk apapun. Melalui bagian ini, pemazmur mengingatkan bahwa kita punya Allah yang adalah kota benteng kita. Perhatikan bagaimana pemazmur sangat menegaskan hal ini dengan menyebutkannya sebanyak 2 kali, yakni di ayat 8 dan 12. Sebagai kota benteng, Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 2. Karena itu, orang-orang yang berlindung dalam naungan Allah yang Maha Tinggi akan mengalami rasa aman yang luar biasa, karena mereka akan menyaksikan demonstrasi kedaulatan dan kekuasaan Allah atas dunia ini. Dapat kita lihat dalam ayat 7, 9, dan 10. Saudara-saudara, bagian firman ini pun menguatkan Martin Luther ketika ia berada dalam masa-masa sulit akibat 95 dalil yang ia tempelkan di pintu gerbang gereja Wittenberg. Dalam kekalutan karena dikejar-kejar baik oleh pemerintah Jerman maupun oleh para penguasa gereja saat itu, ia menciptakan lagu Allahmu Benteng yang Teguh, Kidung Jemaat 250. Melalui lagu ini, Luther mau mengatakan bahwa apapun kesukaran yang ia hadapi, ada Allah yang menjadi tempat perlindungan dan benteng yang teguh baginya. Tapi seiring dengan itu juga, ia hendak mengekspresikan bahwa kekuatan iman kepada Allah adalah jaminan yang
besar untuk hadapi persoalan dan pergumulan apapun di hidup ini. Allah adalah kota benteng yang teguh. Oleh karena itu, pemazmur mendorong kita agar di tengah kesukaran yang dialami, kita memandang pekerjaan Tuhan, ayat 9, dan berdiam diri di hadapannya, ayat 11. Perhatikan bahwa frase pandanglah pekerjaan Tuhan di ayat 9 itu mengacu pada tindakan mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan di bumi ini. Karena itu lihat dan ingat sekelilingmu. Perhatikan betapa Allah punya kuasa untuk mengatur segala sesuatu demi kebaikan kita. Kemudian frase diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, ayat 11. Hendak menegaskan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, hendaknya kita berdiam diri dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi sebaliknya mengandalkan Tuhan yang mempunyai kehidupan dan kuasa. Sebab Ia adalah Allah yang berkuasa atas segala bangsa di bumi. Karena itu tidak ada alasan bagi anak-anak Tuhan untuk takut bahkan putus asa hadapi gejolak dunia ini. Tuhan adalah pemilik yang berdaulat atas alam semesta ini. Baik gejolak alam maupun gejolak hidup manusia, tidak satupun yang lepas dari kendalinya. Karena itu saudara-saudara, kita memiliki Allah yang begitu dahsyat, yang berkuasa dan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Bukankah seharusnya kita merasa aman dalam perlindungannya? Maka di tengah tantangan, kesulitan, pergumulan dan persoalan hidup ini, mari kuatkan iman dalam umur kita. Mari kita hidup dengan penuh keyakinan dalam pengharapan akan pertolongan dan perlindungan Allah kita. Sebab Ia menjaga keluar masuk kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Dialah kota benteng kita yang teguh, yang hendak memenangkan kita menurut rancangannya. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita memberikan persembahan sambil memberi kita melakukan Kidung Jemaat 439 Bila Topan Keras Melanda Hidup. Berdoa. Dimuliakanlah Engkau Tuhan Allah, Bapa, dalam nama Yesus Kristus yang telah memungkinkan kami umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di Gemim Sentrum Bitung untuk beribadah Kolo. Kami percaya Engkau yang telah menggerakkan kami dan Engkau yang memampukan kami. Selanjutnya
untuk menjalani kehidupan di tengah berbagai tantangan, gumul dan persoalan hidup, untuk terus berserah sepenuhnya dan mengandalkan Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh meneguhkan iman dan pengharapan kami kepadamu. Kiranya kami terus bertumbuh dalam pengenalan iman yang benar kepadamu, dan diperkenankan untuk dapat mewujud nyatakannya di tengah-tengah kelangsungan hidup kami, dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Sentrum Bitung, kolom 1 sampai 30, dalam segala aktivitas masing-masing, baik dalam hidup keluarga, tetapi juga di tengah-tengah panggilan pelayanan untuk bersaksi, bersekutu dan melayani, sekalipun harus berlangsung dari rumah masing-masing. Kami memohon biarlah Tuhan yang terus menguduskan dan memberkati jemaat-Mu ini, sehingga benar-benar terus terpelihara menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, dan diperkenankan untuk mewujud nyatakan kasih dan kebaikan-Mu sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kami untuk saling mengasihi, melayani, saling menolong satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga, dan Engkau memberkati jemaat-Mu dalam segala pekerjaan mereka masing-masing, berbagai usaha, tanggung jawab, pengabdian dan pelayanan, dimanapun mereka melakukannya. Tangan Tuhan yang akan memberkati mereka, yang akan membuat mereka sukses, berhasil, dan menang melewati berbagai tantangan dan pergumulan dalam hubungan dengan aktivitas, pekerjaan, tanggung jawab, pelayanan dan pengabdian yang dilakukan. Penuhi semua yang dibutuhkan oleh umat-Mu, jemaat-Mu MIM Sentrum Bitung, agar kita tetap terpelihara dalam segala hal. Engkau berkati pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 30, komisi-komisi Dipra yang ada, UPK yang ada di kolom. Engkau juga memberkati, melayakan mereka terus jadi berkat dalam tugas kesaksian dan pelayanan yang diemban, sambil berharap mereka terus terpelihara secara utuh, karena Engkau Tuhan yang mempunyai pekerjaan yang mempercayakannya bagi hamba-hamba-Mu, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami bersyukur bahwa lewat kesempatan ini kami diperkenankan untuk memberikan persembahan. Kuduskan persembahan yang terberi menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Banyak orang yang membutuhkan uluran tangan-Mu, baik yang ada dalam penderitaan pergumulan karena sakit, tapi juga yang berduka cita, yang ditimpa oleh bencana alam. Tuhan yang campur tangan untuk menyatakan kehendak-Mu, memungkinkan mereka menikmati pemulihan, menikmati pertolongan yang datang dari Tuhan melalui berbagai pihak yang terpanggil untuk sepenanggungan tetapi juga sepengharapan di dalam Tuhan. Diberkati pemerintah yang ada di Kota Bitung, wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah Kota Bitung, bersama keluarga masing-masing. Engkau yang akan campur tangan di tengah-tengah berbagai tanggung jawab, pengabdian, pelayanan, dan pekerjaan yang mereka emban. Kiranya dapat dimampukan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu melalui tugas dan tanggung jawab yang sementara dilakukan. Tapi juga seiring dengan itu, kesehatan, kekuatan, semangat, dan sukacita untuk melayani Tuhan nyatakan, hadirkan bagi mereka. Demikian kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk gumul umat-Mu yang ada di
bumi ini sehubungan dengan pandemi COVID-19, Tuhan yang akan menolong, memberkati berbagai usaha yang dilakukan untuk mencegah dan bahkan menghentikan penyebaran virus ini. Kiranya oleh penyertaan Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, dan oleh campur tangan Tuhan, maka virus ini dapat dihentikan dan kami umat-Mu senantiasa menikmati hidup dalam kemenangan karena Tuhan yang menghendakinya. Terpuji nama-Mu Bapa, ini kami yang datang dalam sukacita, dalam permohonan yang sungguh kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan melakukan di jalan hidupku. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat disilakan duduk. Demikian ibadah kita. Tuhan memberkati.